Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo jawab! Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September bergerak di Jakarta. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat serta 1 perwira pertama. Para korban kemudian dibawa ke sebuah lokasi di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan dimasukkan ke dalam sumur tua. Gerakan ini dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang saat itu merupakan partai terbesar di luar blok komunis Tiongkok dan Uni Soviet. Pada penghujung September 1965, Indonesia berada dalam suasana politik yang sangat tegang. Persaingan antar kekuatan politik semakin meruncing, terutama antara Partai Komunis Indonesia, PKI, dengan pihak militer serta kelompok-kelompok nasionalis dan religius. PKI, yang kala itu menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, berupaya memperluas pengaruhnya di berbagai lini kehidupan, mulai dari buruh, tani, hingga organisasi pemuda. Sementara itu, Angkatan Darat dipandang sebagai kekuatan utama yang menjadi penghalang ambisi PKI. Dalam situasi penuh kecurigaan tersebut, pada malam tanggal 30 September menuju 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September melakukan sebuah aksi militer yang mengejutkan bangsa. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri, seorang komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Dengan membawa senjata, pasukan ini bergerak ke rumah-rumah beberapa perwira tinggi Angkatan Darat di Jakarta. Target mereka adalah para jenderal yang dianggap menghalangi jalan politik PKI. Dalam aksi itu, 6 perwira tinggi Angkatan Darat beserta 1 perwira pertama menjadi korban. Mereka adalah 1 Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2 Mayor Jenderal R. Suprapto, 3 Mayor Jenderal M.T. Haryono, 4 Mayor Jenderal Siswondo Parman, 5 Brigadir Jenderal Danelt Isak Panjaitan, 6 Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, 7 Letu Pierre Andreas Tendean, yang gugur saat menggantikan sang jenderal di rumahnya. Para korban kemudian dibawa ke sebuah lokasi di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat itulah mereka disiksa dan akhirnya dibunuh dengan kejam, sebelum jasad mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Keesokan paginya, 1 Oktober 1965, Indonesia diguncang kabar tentang penculikan para jenderal. Pihak Gerakan 30 September mengumumkan melalui radio bahwa gerakan ini bertujuan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal yang disebut-sebut akan melakukan kudeta. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Di sisi lain, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat, segera mengambil langkah. Dengan cepat ia mengonsolidasikan pasukannya, menguasai pusat-pusat strategis di Jakarta, dan memukul mundur pasukan G30S. Pada sore hari yang sama, kekuasaan Gerakan 30 September di ibu kota berhasil dilumpuhkan. Puncaknya, pada 3 Oktober 1965, jenazah para jenderal berhasil ditemukan di Lubang Buaya. Penemuan itu menimbulkan gelombang kemarahan rakyat. PKI dituding sebagai dalang utama peristiwa berdarah tersebut. Tidak lama berselang, Angkatan Darat menggelar operasi besar untuk menumpas PKI dan simpatisannya di berbagai daerah. Malam itu, Jakarta tenggelam dalam keheningan. Namun di balik gelapnya malam, pasukan bersenjata bergerak diam-diam, menyusuri jalanan ibu kota. Truk-truk militer berhenti di depan rumah para jenderal. Dari kejauhan, hanya terdengar suara pintu digedor keras. Disusul teriakan memaksa agar pintu dibuka. Para prajurit yang tergabung dalam Gerakan 30 September tak memberi kesempatan. Di rumah Jenderal Ahmad Yani, sang komandan besar Angkatan Darat, pintu didobrak. Jenderal Yani yang baru terbangun dari tidurnya langsung ditembak di tempat. Di rumah lain, Letu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution, dipaksa keluar. Para prajurit keliru mengira ia sang jenderal. Pierre yang masih muda akhirnya menjadi salah satu korban penculikan malam itu. Sementara itu, di rumah Jenderal A.H. Nasution, suasana kacau balau. Tembakan menggema, memecah sunyi. Nasution berusaha menyelamatkan diri dengan melompat pagar ke rumah tetangga, meski kakinya terluka oleh peluru. Sayangnya, putri kecilnya, Ade Irma Suryani, terkena tembakan dan kemudian wafat. Peristiwa di rumah Nasution menambah luka mendalam dalam tragedi itu. Para jenderal yang berhasil ditangkap dibawa menuju Lubang Buaya, sebuah daerah terpencil di Jakarta Timur.
Tempat itu sebelumnya telah dijadikan markas latihan sukarelawan oleh organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Di lokasi inilah para jenderal disiksa dengan kejam, sebelum akhirnya nyawa mereka diakhiri secara mengenaskan. Tubuh-tubuh yang tak bernyawa lalu dilemparkan ke sebuah sumur tua yang sempit dan gelap. Sumur itulah yang kelak dikenal dengan nama Lubang Buaya, simbol kekejian peristiwa G30S PKI. Keesokan harinya, masyarakat Jakarta dikejutkan oleh siaran radio. Gerakan 30 September mengumumkan bahwa mereka telah menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal yang dituduh berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Namun alih-alih mendapat dukungan, pernyataan itu justru menimbulkan kecurigaan dan kepanikan. Mayor Jenderal Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, segera mengambil alih kendali. Dengan tenang namun tegas, ia mengerahkan pasukannya untuk menguasai RRI, telekomunikasi, dan pusat pemerintahan. Gerakan 30 September berhasil dipukul mundur hanya dalam hitungan jam. Pada 2 Oktober, situasi ibu kota mulai terkendali. Pada 3 Oktober 1965, penggalian di Lubang Buaya menemukan jasad para jenderal yang hilang. Saat berita itu tersebar, amarah rakyat membuncah. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, peristiwa ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa. PKI dituding sebagai dalang dan menjadi sasaran kemarahan. Gelombang penangkapan dan pembantaian terjadi di banyak daerah. Orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI ditangkap tanpa proses pengadilan. Jumlah korban sulit dipastikan. Ada yang menyebut puluhan ribu, ada pula yang meyakini ratusan ribu. Indonesia memasuki babak sejarah yang kelam, penuh darah dan air mata. Dampak politik dari peristiwa ini sangat besar. Presiden Soekarno, yang sebelumnya berusaha menjaga keseimbangan antara militer, nasionalis, dan PKI, kehilangan pijakan. Kehadirannya sebagai simbol persatuan bangsa diguncang keras. Dalam waktu singkat, peran Soeharto semakin menguat. Melalui Supersemar, Surat Perintah 11 Maret 1966, kekuasaan beralih kepadanya, menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru. Namun, hingga kini, perdebatan tentang siapa dalang utama G30S PKI masih terus berlangsung. Ada yang menyebut PKI sebagai pelaku tunggal, ada yang menduga keterlibatan pihak asing, bahkan ada teori yang mengatakan bahwa konflik internal Angkatan Darat sendiri berperan dalam tragedi itu. Meski begitu, yang pasti, peristiwa ini meninggalkan luka sejarah yang dalam dan menjadi titik balik perjalanan bangsa Indonesia. Dampak dari G30S PKI sangat luas dan mendalam. Ribuan hingga ratusan ribu orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI ditangkap, dipenjara tanpa proses pengadilan yang jelas, bahkan banyak yang dieksekusi. Suasana ketakutan melanda masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Peristiwa ini juga mengubah arah perjalanan sejarah bangsa. Presiden Soekarno yang sebelumnya dekat dengan PKI kehilangan dukungan besar dari militer. Posisi politiknya semakin melemah, hingga akhirnya pada tahun 1967, ia dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Dari titik itulah lahir Orde Baru, sebuah rezim yang memimpin Indonesia lebih dari 3 dekade, dengan narasi resmi bahwa PKI adalah pengkhianat bangsa. Namun, seiring berjalannya waktu, peristiwa G30S PKI tetap menjadi bahan perdebatan. Ada berbagai versi mengenai siapa dalang sebenarnya di balik tragedi itu. Meski demikian, satu hal yang pasti, tragedi G30S PKI meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia, sekaligus menjadi titik balik yang menentukan arah bangsa ke depan.